Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ma awla fa ni'ma ma awla wa ni'mal maula wassalatu ba'da hamdis samadi ala nabiyyil mustafa Muhammadi wa ala alihi al-afadhilil akhyari man salakhal lail minan nahari wa ala ashabihi wa itratihi wattabi'i maqalihi wa sunnatihi rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbihi wal ali amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali melanjutkan kajian hari Senin malam dengan kitab Bidayatul Hidayah karya Imamul Ghazali. Pada kesempatan malam hari ini Ustadz Muhammad, Habib Muhammad, karena ada urusan mendadak di Palangkaraya, jadi beliau berhalangan hadir di malam hari ini. Sebenarnya harusnya hadir, cuman ada urusan mendadak yang nggak bisa ditinggal, sehingga kemudian nanti kajian pada malam hari ini akan diisi oleh asatid dari Madrasah Diniyah Riyadul Ilmi. Yang pertama saya, nanti ada beberapa asatid lain, gitu ya. Tapi kita tetap akan melanjutkan daripada kajian kitab Bidayatul Hidayah. Yang mana saat ini kita masuk ke dalam pembahasan adabul wudu. Jadi adab tentang wudu, gitu ya. Nah, adab-adab tentang wudu ini nanti akan banyak membahas tentang kesunahan-kesunahan wudu. Apa saja yang kemudian harus kita lakukan demi menyempurnakan wudu yang kita lakukan. Karena kalau misalnya hanya rukun saja, saya yakin mayoritas di sini sudah paham. Oh, rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua basuh wajah, yang ketiga basuh tangan sampai siku-siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki hingga mata kaki, dan keenam tertib. Itu insya Allah semuanya sudah paham, sudah hafal, sudah dipraktekkan. Tapi nanti di sini Imamul Ghazali menjelaskan tentang apa saja adab-adabnya, kesunahan-kesunahannya, dan yang gak kalah penting doa-doa apa saja yang nanti sunnah kita baca di setiap rukun-rukun wudhu. Gitu ya. Jadi kita akan membahas daripada permasalahan wudhu. Kemarin sudah selesai permasalahan istinja ya. Maka kita baca, ini biasa dibaca dulu ya. Biasa dibaca dulu ya, Zaini silahkan dibaca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adabil wudu'i fa idza faraghta minal istinja'i fala tatruki siwaka fa innahu mutahhiratun lil fami wa mardatun lirabbi wa muskhitatun lisyaitani wa salatun bisiwakin afdalu min 70 salatan bila siwakin. Wa ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli salatin wa anhu sallallahu alaihi wasallam umirtu bisiwak hatta khashitu an yaktuba alayya thumma majlis lil wudu'i mustaqbilal qiblati ala mawdi'in murtafi'in kay la yusibaka ar-rasyashu wa qul bismillahirrahmanirrahim Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ya, sampai situ dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul wudu, adab-adab di dalam berwudu. Maka kata Imam Ghazali, fa idza faraghta minal istinja, jika kamu sudah selesai daripada istinja, melakukan istinja, membersihkan kotoran setelah kita buang hajat, baik hajat buang air besar ataupun buang air kecil, maka fala tatrukis siwak. Maka jangan kalian tinggalkan siwak setelah itu. Maksudnya apa? Setelah kita istinja, maka ada kesunahan siwak.
gitu ya. Ada kesunahan siwak. Sehingga siwak ini termasuk kesunahan yang amat sangat ditekankan oleh Nabi SAW. Bahkan tadi diriwayatkan dalam hadis bahwasanya kalau seandainya aku ini tidak takut umatku terberatkan, maka aku akan mewajibkan siwak, kata Nabi. Kenapa? Karena siwak ini perkara yang sangat penting. Nah, tapi kita harus tahu bahwasanya siwak itu adalah sebuah sunnah, yang mana sunnah itu di beberapa tempat itu terbagi jadi dua. Jadi sunnah itu terbagi jadi dua. Yang pertama adalah aslus sunnah, yang kedua adalah kamalus sunnah. Jadi sunnah itu ada dua. Yang pertama adalah aslus sunnah, yang kedua adalah kamalus sunnah. Aslus sunnah itu adalah kita melakukan kesunahan dengan taraf minimal. Jadi kalau kita melakukan dengan batas minimal tersebut, kita mendapatkan fadilah sunnah. Ya. Kita sudah mendapatkan pahala sunnah, tapi derajatnya minimal. Tingkatan yang kedua adalah kamalus sunnah, melaksanakan kesunahan dengan taraf maksimal, dengan melakukan secara maksimal. Nah, dalam permasalahan siwak itu juga dibagi dua. Ada aslus sunnah dalam bersiwak, ada kamalus sunnah dalam bersiwak. Aslus sunnah kita mendapatkan kesunahan, menggugurkan kesunahan atau mendapatkan pahala sunnah dengan siwak itu apabila kita menggosokkan gigi kita dengan sesuatu yang sifatnya kasar selain jari kita sendiri. Jadi menggosokkan sesuatu ke gigi dengan sesuatu yang sifatnya kasar selain dengan jari kita sendiri. Misalnya apa? Misalnya pakai baju, kerah baju misalnya, atau pakai tangan, atau misalnya pakai tisu, atau misalnya bawa serbet pakai serbet. Pokoknya segala sesuatu yang kasar selain jari kita sendiri, maka itu kita mendapatkan aslus sunnah, menggugurkan sunnah. Kita dapat pahala sunnah tuh, gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak bawa kayu siwak, nanti kita jelaskan kamalus sunnahnya gimana. Tapi andai kata kita nggak bawa kayu siwak nih, maka gimana? Ada banyak sekali benda yang kita bisa gunakan untuk mendapatkan kesunahan siwak. Apa? Oh, kita mau sholat, maka pakai kerah baju. Kan nggak harus sampai digosok-gosok kan gitu, sampai bajunya ikut kuning misalnya, nggak harus. Ya. Secukupnya saja ya, secukupnya saja. Atau pakai lengan, gitu ya. Tapi jangan pakai baju temennya nanti berantem. Apalagi pakai jari temennya juga jangan. Gitu ya. Jadi pakai baju kita sendiri atau pakai serbet, pakai tisu itu sudah mendapatkan aslus sunnah. Jadi kita tergolong nanti ada hadis-hadis keutamaan sunnah, maka ketika kita menggunakan taraf minimal dalam bersiwak, kita dapat fadilah tersebut. Nah, yang kedua kamalus sunnah itu apabila kita menggunakan kayu arok. Kayu arok itu ada yang bawa enggak? Saya kebetulan enggak bawa. Ada yang bawa. Nah, pinjam. Nah, kayu arok itu yang seperti ini, gitu ya. Kayu arok yang seperti ini bisa dicari di berbagai macam toko ibadah haji, oleh-oleh haji banyak ya. Harganya juga murah, 5.000, 10.000 gitu ya. Di depan jualan enggak? Biasanya ada jualan-jualan kalau misalnya ada. Nah, kalau pakai kayu arok seperti itu kita mendapatkan kamalus sunnah. Ya, kita dapat kamalus sunnah. Nah, maka ketika kita pakai kayu arok dapat kamalus sunnah, maka paling lebih bagus lagi kita juga mengikuti cara bersiwaknya Nabi, gitu ya. Cara bersiwaknya Nabi itu membentuk angka 8. Jadi seperti ini. Bentuk angka 8, gitu ya. 3 kali. Kemudian setelah itu kayunya itu diusapkan ke lidah. Jadi lidahnya dijulurkan, diusapkan ke lidah, gitu ya. Jadi 3 kali, kemudian usapkan ke lidah. Gitu. Nah, itu kita mendapatkan kamalus sunnah, kesunahan yang sempurna. Gitu ya. Jadi kalau bisa ya kita dapat kamalus sunnah. Kalau nggak bisa minimal aslus sunnahnya kita dapatkan, gitu ya. Aslus sunnahnya kita dapatkan. Maka kata Imam Haddad, kata Imamul Ghazali, fala tatrukis siwak illa haitsu nahaka anhu. Jangan kalian tinggalkan siwak, bersiwak,
kecuali memang ada larangan oleh syariat. Kapan larangan untuk bersiwak? Wa huwa fis shaumi ba'da zawal, yaitu ketika seseorang berpuasa maka makruh untuk kemudian dia bersiwak setelah zawal, tergelincir matahari atau waktu duhur. Jadi setelah duhur maka kesunahan siwak ini hilang, berubah menjadi makruh. Hanya ketika seseorang berpuasa, gitu ya. Baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Jadi misalnya kemarin tuh puasa Arafah, maka kita kalau misalnya duhur maka sudah enggak sunnah pakai siwak, gitu ya. Tapi kalau misalnya sebelum duhur maka masih boleh, gitu ya. Tapi kalau sudah duhur maka makruh. Kemudian faedahnya siwak atau keutamaannya siwak itu apa sih? Maka kata Imam Ghazali, ini juga berdasarkan hadis, bahwasanya siwak itu matharatun lil fammi, membuat mulut kita itu bersih, gitu ya. Membuat mulut kita itu bersih. Maka Islam itu luar biasa hebat. Maka Islam itu dalam perjalanannya itu punya peran besar dalam kehidupan dunia, dalam peradaban dunia. Seperti misalnya apa? Sabun. Sabun itu yang menemukan adalah cendekiawan-cendekiawan muslim, gitu ya. Ilmu kedokteran, aljabar dan lain sebagainya. Di antaranya ya gosok gigi, membersihkan gigi, sikat gigi, itu embrionya, awal mulanya ya dari siwak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Islam itu luar biasa indah. Maka kesunahan siwak itu bisa membuat mulut kita itu semakin suci, semakin bersih, gitu ya. Yang baunya enggak sedap ya dengan siwak baunya berkurang, gitu ya, atau bisa hilang. Kemudian mardhatun lirabbi. Dengan siwak ini bisa menarik keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sering siwak, maka siwak ini kemudian bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kemudian wa maskhatatun lisyaitan. Ketika seorang itu bersiwak, dia juga akan membuat setan itu marah. Kenapa? Karena besarnya pahala yang didapatkan oleh orang yang bersiwak. Jadi kalau kita membuat anyel setan ya kita sering-sering siwakan, gitu ya. Misalnya kita kadang wah ini tergelincir maksiat gara-gara setan misalnya, balas dendam, kita banyak-banyak siwakan. Nah, itu yang keutamaan siwak. Kemudian keutamaan yang lain dan ini luar biasa supaya menjadi semangat kita untuk senantiasa menggunakan siwak, maka sholatun bisiwakin afdhalu indallahi min sab'ina sholatan bighairi siwakin. Sholat yang dilakukan dengan menggunakan siwak terlebih dahulu itu lebih utama dibandingkan 70 sholat dengan tanpa siwak. Jadi kita sholat nih, sholat jamaah. Berapa derajat? 27 derajat. Kemudian kita siwakan sebelum sholat, maka 27 kali 70. Minimal itu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu ketika menjelaskan permasalahan bilangan dalam Al-Qur'an atau Nabi dalam hadis, angka 7 itu terkadang enggak menunjukkan angka pasti 70. Tapi terkadang angka 7 itu maknanya adalah banyak. Berarti kita kenal ada harta enggak habis 7 turunan. Bukan berarti ke-7 habis, enggak. Maksudnya harta yang enggak habis gitu ya. Maka dalam budaya Arab angka 7 itu kadang konotasinya adalah bilangan banyak. Ya, kalau 7 maknanya itu banyak, bisa jadi 70, bisa jadi lebih daripada 70. Jadi kita menggunakan siwak dengan taraf aslu sunnah tadi, minimal tadi, dengan baju kita, dengan tisu, dengan serbet, sebentar gitu ya, sebentar dan enggak berat. Tapi kalau kemudian kita lakukan, pahala yang kita dapatkan 70 kali lipat dari sholat yang kita lakukan dengan tanpa siwak, gitu ya. Jadi cuma satu gerakan, satu perbuatan, pekerjaan ringan, tapi kita dapat 70 kali lipat dari kebaikan yang kita lakukan dalam ibadah yang kita lakukan dengan siwak, gitu ya. Maka jangan kita tinggalkan siwak. Minimal ketika sholat pakai siwak. Kalau enggak bisa pakai yang kayu arok, ya pakai aslu sunnah tadi, pakai baju dan lain sebagainya, ya, supaya kita semakin semangat menggunakan siwak. Oke. Kemudian dilanjutkan oleh Imamul Ghazali, "Tsumma ijlis lil wudhu'i mustaqbilal qiblah."
Ketika sudah istinja tadi, selesai istinja, kemudian pakai siwak, maka kemudian duduk untuk melaksanakan wudhu. Jadi wudhu itu sunnahnya memang duduk. Di sebagian masjid itu ada masjid-masjid tertentu yang tempat wudhunya itu ada bangkunya, kadang dari keramik dicor gitu ya. Kalau jenengan yang sudah pernah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tempat wudhunya di sana itu pakai duduk, gitu ya. Kenapa? Karena sunnah. Ya, kalau kita misalnya, Ustadz di tempat di tempat masjidnya itu enggak ada kursinya, ya kita berdiri enggak apa-apa. Ya, atau membungkuk enggak apa-apa. Jangan terus habis itu setiap ke masjid sanggup kursi. Dikirakan sakit ini buat duduk, enggak, ini buat wudhu. Ya. Tapi kalau misal kita di rumah, maka enggak apa-apa kemudian kita pakai kursi, itu sunnah. Kemudian duduk untuk wudhu menghadap kiblat, mustaqbilal kiblah. Ala maudhi'in murtafiqin, di tempat yang agak tinggi gitu. Jadi enggak kemudian duduknya di bawah, tapi duduknya di tempat yang agak tinggi, pakai kursi gitu ya. Supaya apa? Kaila yusibakar rosyas, supaya enggak terkena percikan-percikan air. Supaya enggak terkena percikan-percikan air. Kalau kita duduknya wudhu duduk di bawah, ya basah semua ya, kepes semua. Nah, maka ya pakai kursi supaya apa? Enggak terkena daripada cipratan-cipratan air. Kemudian katakan ketika mau wudu bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka sunnah melakukan segala sesuatu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillahirrahmanirrahim ini juga dibagi dua. Kalau kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita dapat kamalus sunnah tasmiyah. Dapat kesempurnaan sunnah mengucapkan bismillah. Tapi kalau misal kita cuma mengucapkan bismillah, menggugurkan kesunahan. Asal sunnahnya dapat. Ya. Jadi kalau kita cuma bilang bismillah, itu sudah dapat sunnah. Tapi supaya semakin sempurna, kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemudian doa, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahlurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikannya syaitan dan berlindung kepadamu dari hadirnya setan atau pengaruhnya setan. Ini sunnah ya, doa ketika masuk kamar mandi. Atau kalau mau berwudu ini juga sunnah untuk dibaca. Kemudian setelah doa tadi, bismillahirrahmanirrahim, kita doa, summa ighsil yadaika salasan. Kemudian kita cuci atau kemudian basuh tangan kita 3 kali. Tangan itu pergelangan tangan, ya. Pergelangan tangan. Maka sunnah pergelangan tangan ini dicuci 3 kali. Qabla an tadkhulahuma al-ina. Sebelum tangan ini nanti dimasukkan ke dalam ina, ke dalam wadah atau ke dalam bak wudunya. Karena wudu itu kan ada yang pakai keran, ada yang kemudian pakai bak. Kalau baknya itu misalnya bak besar, gitu ya, bak besar kayak di masjid-masjid kuno, kayak misalnya Masjid Agung, itu kan biasanya ada bak besar untuk wudu. Kalau baknya sebesar itu atau di atas 2 kulah, maka enggak ada kekhawatiran air yang basuhan itu menjadi mustakmal, ya. Tapi kalau airnya sedikit, baknya kecil, kita langsung nyemplungkan air dulu sebelum kita basuh tangan, nyemplungkan tangan sebelum basuh tangan terlebih dahulu, maka takutnya airnya nanti jadi mustakmal, jadi kotor dan lain sebagainya, gitu ya. Maka cuci dulu tangan 3 kali sebelum dimasukkan ke wadah atau ke bak atau ke ember. Kemudian doa. Doanya apa? Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ya Allah, aku meminta kepadamu al-yumna wal barakah, keberuntungan dan keberkahan, wa a'udzubika dan aku berlindung kepadamu minasyu'mi wal halakah, daripada kesialan dan juga kehancuran. Jadi itu doanya. Tsumma inwiraf al-hadath. Kemudian setelah kita doa, ya, tadi cuci tangan 3 kali, kemudian doa, kemudian niat. Niatnya apa? Niat mengangkat hadas. Nah, ini penting. Jadi kita itu terkadang niatnya baru dilakukan ketika basuh wajah. Ya, kita terkadang niat itu baru dilakukan ketika basuh wajah. Padahal sebelum membasuh wajah itu ada kesunahan-kesunahan.
Seperti apa? Ya tadi basuh tangan, kemudian nanti ada kesunahan kumur, istinsyak dan lain sebagainya. Maka kesunahan-kesunahan tadi itu butuh niat. Jadi kita ketika awal wudhu tadi, mulai dari kemudian basuh tangan, itu kita sudah niat. Niatnya apa? Niatnya melakukan kesunahan-kesunahan wudhu. Kita niat melakukan kesunahan-kesunahan wudhu. Supaya apa? Sunnah-sunnah kita itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah ibadah. Jadi jangan kita niat hanya ketika basuh muka saja. Kenapa? Karena ketika kita niat baru ketika basuh muka, sebelumnya enggak diniati, maka innamal a'malu binniat. Amal seseorang terutama ibadah itu tergantung niatnya. Kalau enggak diniati bisa jadi nanti enggak sah. Kemudian niatnya ketika mau wudhu bisa di awal tadi itu niat untuk niat melakukan kesunahan-kesunahan wudhu, atau sudah dimulai dari awal niat untuk mengangkat hadas, gitu ya. Nawaitu raf'al hadasi, atau niat-niat yang lain, atau niat istibahatas sholah, niat diperbolehkan untuk sholat. Ini dalam kasus orang-orang yang kemudian nggak bisa bersuci secara sempurna. Seperti apa? Orang yang dia daimul hadas atau orang beser, gitu ya, karena nggak bisa rapat, netes terus. Atau misalnya orang yang nggak ada air, akhirnya tayammum, maka niatnya bukan raf'il hadas, bukan mengangkat hadas. Kenapa? Karena sejatinya hadasnya nggak terangkat, tapi istibahatas sholah, dia niat supaya diperbolehkan melakukan sholat dalam keadaan seperti itu, gitu ya. Itu niatnya. Au mayakumu maqama ahadihima, atau niat yang kemudian sesuai dengan dua niat tadi atau yang serupa. Kemudian di sini Imam Ghazali menjelaskan lagi, melanjutkan, wala yambaghi an ta'zuba niyatuka qabla ghazlil wajhi fala yasihu wudu'uka. Maka jangan sampai lupa ataupun luput kamu enggak niat sebelum basuh wajah. Ya, sebelum basuh wajah, fala yasihu wudu'uka, maka nanti bisa enggak sah wudu'mu. Nah, ini di dalam syarahnya dijelaskan bahwasanya niat tadi dibagi dua. Bisa kita niat yang pertama adalah niat melakukan kesunahan-kesunahan sholat, kesunahan-kesunahan wudhu, itu dimulai dari kita memulai pertama kali wudhu. Apa? Ya bisa kita dari mulai basuh tangan tadi. Kenapa? Karena niat itu qasdu syai'in muqtarinan bifi'lihi, bermaksud melakukan sesuatu yang berbarengan diiringi dengan melakukan pekerjaan tersebut. Jadi ketika mulai wudhu, basuh tangan, ya kita mulai niat sunnah. Niat sunnah, maka kita mendapatkan pahala sunnah. Dan juga ketika nanti basuh wajah mulai bagian fardu, jangan lupa kita juga niat fardunya, gitu ya. Jangan lupa kita untuk niat fardu. Oke. Kemudian tsumma khudh ghurfatan lifika. Ambil satu satu tangkup air gitu ya, satu cido atau satu tangkup air untuk mulut, tamadmadha biha, untuk kumur, gitu ya. Jadi setelah basuh tangan, kemudian kumur. Ambil satu air, kumur 3 kali. Wa baligh fi raddil ma' ila al-khalsamah ila an takuna sha'iman. Kemudian ketika kumur itu sunnah untuk mubalaghah. Mubalaghah itu gimana? Gampangnya mubalaghah itu nah itu ya, minum, kumur, terus airnya itu disampaikan ke daerah amandel itu ya, tenggorokan, antara kepala sama leher. Maka gitu ya. Itu mubalaghah. Nah, sunnah gitu ya. Sunnah mubalaghah kecuali kalau puasa. Kalau puasa mubalaghah enggak sunnah. Tapi kalau kumur sunnah. Nah, kadang orang itu salahnya gini, wah kalau puasa enggak usah kumur, kenapa? Takut ketelan. Padahal kalau misalnya kumur ketika puasa tidak sengaja tertelan, tidak membatalkan puasanya. Tidak sengaja loh ya. Kalau sengaja ya batal. Tapi kalau mubalaghah enggak sengaja tertelan, tetap batal. Gitu ya. Tapi maka kumur itu tetap sunnah. Dan sunnahnya cuma 3 kali. Oh sunnah kumur 17 kali. Podo wae ya. Kemudian
Doa lagi setelah kumur, Allahumma inni ala tilawati kitabik wa kathrati dzikri laka wa tsabbitni bil qauli tsabiti fid dunya wal akhirah. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa dapat mentilawah atau membaca Al-Qur'an dan memperbanyak zikir kepadamu. Wa tsabbitni, dan kokohkanlah aku bil qauli tsabit, dengan perkataan yang kokoh, yakni syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah fid dunya wal akhirah. Ini doanya. Jadi ketika setelah wudu baca doa tadi, setelah kumur baca doa Allahumma a'inni sampai akhir. Kemudian summa khud ghurfatan li anfik, ambil satu teguk, satu tangkup air lagi untuk hidung. Untuk apa? Untuk istanthik biha, untuk istinsyak. Wastanthir, dan untuk istinsar. Jadi istinsyak itu memasukkan air ke hidung. Itu sunnah. Mengeluarkannya dari hidung namanya istinsar. Itu juga sunnah. Jadi istinsyak sunnah, istinsar juga sunnah. Otomatis kan kalau kita masukkan ke air ke hidung, kita juga mengeluarkannya. Kalau dimasukkan tok pusing. Ya. Kalau dimasukkan tok pusing. Pusingnya itu sampai kepala belakang-belakang. Nah, maka sunnahnya dua berarti. Nah, sekarang kita sudah tahu kalau masukkan air ke hidung itu sunnah, mengeluarkan juga sunnah, kita niati. Ya. Maka pentingnya ilmu itu ini, kita tahu mana bagian sunnah sehingga kita bisa dapat pahala yang lebih. Kemudian waqul fil istinsyak, kita doa ketika istinsyak, Allahumma aujidni raihatal jannah fil jannati wa anta anni radhin. Ya Allah, sampaikanlah kepadaku harum daripada surga ketika aku berada di surga, wa anta anni radhin, dan engkau ridho kepadaku dalam waktu itu atau keadaan tersebut. Ini doanya, ya, nanti bisa dihafalkan. Ketika istinsar, jadi istinsyaknya itu doa, istinsarnya doa. Cuman ini prakteknya biasanya setelah istinsyak dan istinsar. Karena kalau istinsyak terus doa, baru istinsar, kadung masuk nanti ya. Jadi istinsak, istinsar, baru kemudian doa. Doa istinsyak yang tadi, Allahumma aujidni raihatal jannah fil jannah wa anta anni radhin. Doa istinsar, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa min su'id dar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada bau atau aroma neraka, wa min su'id dar, dan aku berlindung kepadamu dari seburuk-buruknya tempat tinggal ataupun neraka itu tadi. Tsumma khudh ghurfatan liwajhik. Kemudian ambil lagi satu tangkup air untuk wajah. Faksil bihima, yang mana wajah ini kemudian kita basuh air ke wajah kita. Batasnya mana? Min mubtadi'i tastihil jabhah ila muntaha ma yuqbilu minadzaqan. Dari ujung daripada dahi, gitu ya. Biasanya nanti tempatnya mana? Biti sya'rir ra'si, tempat tumbuhnya rambut, sampai ujung dagu. Sampai ujung dagu. Nah, ini batas memanjang, batas vertikal, gitu ya. Dari tempat tumbuh rambut, ini ya, tempat tumbuh rambut sampai kemudian ujung dagu. Untuk batas vertikal menyampingnya itu dari telinga, ujung batas telinga sampai telinga yang lain, gitu ya. Jadi horizontal dan vertikal, semua yang ada di atas wajah ini harus kemudian dibasuh. Kemudian wa ausilil ma ila maudhi'i tahdhif wa huwa ma ya'tadun nisa tanhiyata sya'ri anhu wa ma yuwazi ra'sal udhun ila zawiyatil jubain a'ni ma yaqa'u minhu fi jihatil wajhi. Nah, ini panjang, intinya itu membasuh bagian sini. Gitu ya, membasuh bagian sini. Jadi di atas kuping, di pojokan dahi, ya, rambut-rambut sini ini juga ikut dibasuh, gitu ya. Rambut-rambut sini juga ikut dibasuh. Kemudian wa ausilil ma ila manabiti sya'ri atau asy'uril arba'ah. Air ini harus sampai ke tempat tumbuhnya rambut-rambut di wajah. Apa saja? Al-hajibain, 2 alis. Kemudian syarib, kumis. Ya, ini harus basah, gitu ya. Harus basah, syarib. Kemudian al-ahdab, bulu mata, gitu ya. Bulu mata. Kemudian al-idharain, al-idharan itu jambang, gitu ya. Jadi idharain itu dari sini sampai sini, gitu ya. Idharain itu dari sini, dari bawah kuping, sejajar kuping ini sampai sebelum tempat tumbuhnya lehyah, jenggot, gitu ya. Ini kemudian harus terkena air.
Kemudian wa yajibu isalul ma ila manabitil lihyah al khafifah dunal kathifah. Air ini juga harus membasahi daripada jenggot gitu ya. Jenggot yang yang tipis. Jenggot yang tipis. Jenggot tipis itu sekiranya yang di bawah jenggot kulit itu bisa kelihatan dalam jarak pandang sekitar 2 meter. Majelis takhotub namanya. Jadi kalau seandainya kulitnya itu kelihatan ya dalam majelis takhotub jarak 2 meter, maka itu harus terkena air semua, kulit-kulitnya. Kalau misalnya tebel banget misalnya, maka enggak wajib untuk kemudian airnya itu sampai ke kulit. Cuman nanti sunnah untuk kemudian menyela-nyelai, gitu ya. Sunnah untuk menyela-nyelai. Kemudian doanya ketika selesai selesai membasuh wajah itu Allahumma bayyid wajhi binurik yauma tabyaddu wujuhu awliyaik ya Allah. Putihkanlah wajahku dengan cahayamu di hari di mana wajah-wajah kekasihmu itu putih dan bersinar. Wala tusawwid wajhi bidzulmatik yauma taswaddu wujuhu a'daika. Ya Allah, dan jangan engkau kemudian hitamkan wajahku di hari di mana wajah-wajah musuh-musuhmu itu menghitam. Waqsu wajhi nuran wa hayaan. Dan ya Allah, hiasilah wajahku ini dengan cahaya dan rasa malu, wala turhik wajhi qataran wala dhillah, dan jangan engkau tutupi wajahku dengan kegelapan dan kehinaan. Ini sunnah doanya, gitu ya. Wala tatruk takhlilal lihyah al-kathifah. Jangan lupa sunnah juga menyela-nyelai jenggot yang tebal tadi ya. Jadi ketika jenggotnya itu tipis harus kemudian basah semua. Kalau jenggotnya tebal maka sunnah untuk kemudian menyela-nyelai dengan jari. Biasanya begini ya. Ya gini. Yang enggak punya ya enggak usah pakai gini-gini, enggak apa ya. Ini juga termasuk enggak tebal ini ya. Ini enggak termasuk enggak tebal ini. Ini enggak terlalu banyak yang tebal. Oke. Kemudian summa ighsil yumna, kemudian basuh tangan kanan, nanti ya, tangan kanan. Kemudian juga basuh tangan kiri, kanan dulu 3 kali, kiri 3 kali, ma'al mirfaqain sampai bagian atas mata siku, gitu ya. Siku batasnya mana? Lebihkan dikit, ya, lebihkan dikit. Melebihkan bagian wajib itu termasuk wajib. Kaidah fikihnya malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tadi hukumnya wajib. Tidak sempurna membasuh tangan kecuali melebihkan sedikit dari bagian tangan, maka melebihkan sedikit daripada bagian tangan itu hukumnya wajib. Enggak sempurna membasuh wajah kecuali melebihkan sedikit daripada bagian wajah, maka melebihkan sedikit daripada bagian wajah itu hukumnya wajib. Untuk kaidah fikihnya. Jadi tangan sampai melebih gitu ya. Sunnahnya itu sampai ansofil adudain, pertengahan lengan atas gitu ya, sampai pertengahan lengan atas itu sunnah. Fa inal hilyah fil jannah tablughu mawadhi'al wudu. Karena nanti orang-orang penghuni surga itu akan bercahaya, akan terhiasi dengan batas wudunya dia. Ketika wudunya itu melebihkan, maka sinarnya juga akan sampai ke batas wudu yang biasa dia lakukan. Jadi semakin banyak anggota wudunya, semakin lebih, maka semakin bersinar, gitu ya. Kemudian waqul inda ghuslil yadil yumna, kemudian ketika membasuh tangan kanan, doa Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah kitabku catatan amalku nanti dengan tangan kananku, dan hisablah aku nanti di yaumil hisab dengan hisab yang mudah. Waqul inda ghuslil shimal, kemudian berdoa ketika membasuh tangan kanan, Allahumma inni a'udzubika an tu'tini kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu supaya tidak diberikan kitabku catatan amalku dari tangan kananku, dari tangan kiriku atau dari belakang punggungku. Gitu ya, karena itu termasuk orang-orang yang merugi, itu doanya. Kemudian istau'ib ra'saka bil mashi, menyeluruh daripada membasuh kepala, gitu ya. Menyeluruh daripada membasuh kepala. Gimana? Bi antabula yadaika bil ma'it tahur wa tulsiqa ru'usa asabi'il yumna bil yusra. Jadi tangannya dibasahi dulu, tangan kanan, tangan kiri dibasahi,
Kemudian jari tangan kanan, jari tangan kiri ini digadokkan. Nah, bahasanya digadokkan, disentuhkan gini. Kemudian diletakkan di ujung kepala gini ya. Ujung kepala. Kemudian dijalankan sampai bagian belakang. Sampai bagian belakang. Kemudian kembali. Itu 1 kali, diulang 3 kali sunnah, gitu ya. Jadi sunnahnya seperti itu. Ini kita berbicara sunnah-sunnahnya ya sekali lagi. Karena kalau bagian wajib itu cuma 1 helai atau beberapa helai di bagian kepala itu sudah cukup. Tapi bagian wajibnya sudah kita pelajari di kitab Risalah Jamiah kemarin. Kemudian ini karena waktunya terbatas. Kemudian sunnah 3 kali itu di setiap bagian itu sunnah 3 kali. Kemudian doanya Allahumma ghoshini birahmatika wa ajirni min andabika wa anzil alayya min barakatik wa adhillani tahta dhilli arsyik yauma la dhilla illa dhilluk Allahumma harrim sya'ri wa basyari alan nar. Artinya nanti bisa dicari sendiri ya. Nah, ini waktunya terbatas. Thumma imsah udhunaika dhahirahuma wa batinahuma bima'in jadid. Kemudian usap 2 telingamu baik zahir ataupun batin dengan air baru, gitu ya. Jadi tidak bekas basuhan kepala. Tidak setelah basuhan kepala. Sudah basuh kepala, ambil air baru lagi, basahi lagi tangannya. Gimana? Adkhil musabbihatik. Masukkan 2 telunjuk di simakhil udhun, di lubang telinga. 2 jari telunjuk di lubang telinga. Kemudian perut jempol itu di bagian atasnya, gitu ya. Kemudian diusap-usapkan begini. Diusap-usapkan. Ini intinya gitu ya. Ini bahasa Arabnya kalau dibaca cukup panjang. Kemudian doanya apa? Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang mendengarkan sebuah perkataan, nasihat, kemudian diikuti dengan perbuatan baik, dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada doa lagi, Allahumma asmi'ni munadiyal jannah ma'al abrar wa anta anni radin. Ini juga sunnah, baca doanya. Tsumma imsah raqabataka, sunnah juga membasuh atau mengusap leher belakang, gitu ya. Mengusap leher belakang, kemudian doanya lagi, Allahumma fuqqa raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasil wal aghlal. Ya Allah, aku tolong bebaskan leherku dari belenggu api neraka dan aku berlindung darimu daripada belenggu-belenggu neraka. Kemudian basuh kaki kanan, gitu ya, dan kiri sampai kemudian di atas mata kaki, gitu ya. Basuh kaki kanan dan kiri sampai di atas mata kaki. Sekali lagi melebihkan basuhan itu hukumnya wajib, gitu ya. Sedikit hukumnya wajib, melebihkan cukup banyak itu hukumnya sunnah. Kesunahannya itu sampai kalau kaki itu sampai di pertengahan betis, ya, sampai pertengahan betis. Kemudian sunnah juga untuk menyela-nyelai jari-jari kaki, menyela-nyelai jari-jari kaki dengan telunjuk kiri, ya, dengan telunjuk kiri. Ini ibarat kaki ya, ini ibarat kaki. Maka sunnah menyela-nyelai dengan jari dari bagian bawah, mulainya dari kelingking kanan, ini ya. Gini, kelihatan ya, sampai nanti akhirnya kelingking kiri dengan kelingking kiri, ya, kelingking kiri kaki ya. Jadi ini anggap kaki dimulai dari kelingking kanan, sunnah untuk menyela-nyelai gini, begini sampai nanti kelingking kiri, kelingking kaki kiri menggunakan kelingking tangan kiri. Kemudian sunnah doa Allahumma tsabbit qadami ala sirat yauma tazillul aqdam finnar. Ya Allah, kokohkanlah kakiku di atas sirat mustaqim di hari banyak kaki-kaki itu kemudian tergelincir di atas api neraka. Kemudian doa lagi ketika membasuh kaki kiri juga, itu tadi kaki kanan. Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami anis sirat yauma tazulu aqdamul munafiqin finnar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tergelincirnya kakiku di atas siratal mustaqim di hari di mana kaki-kaki orang-orang munafik itu nanti tergelincir di atas api neraka. Itu sunnah doanya.
Kemudian itu 3 kali, diulang 3 kali bebasuhnya, dan terakhir setelah melakukan itu semua doa. Doa, jadi setelah fa'idha faraqta, kalau sudah selesai wudu, farfa' basaraka ila sama, hadapkan pandanganmu ke atas langit, angkat tangan dan doa. Apa doanya? Alhamdulillahi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta alimtu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfir li dzambi wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tapi kita biasanya itu yang bagian itu dilewati, kita biasanya langsung Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin al-aminin alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun waj'alni saburan syakuran waj'alni adzkuruka katsiran wa usabbihuka bukratan wa asila. Panjang ya. Tapi paling enggak ya kita yang bagian asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Yang biasa sudah kita lakukan. Maka kata Imam Al-Ghazali, faman qara'a hadhihi da'awat fi wudu'ihi, barang siapa seseorang setelah melakukan wudu dengan kesunahan-kesunahan tadi, kemudian dia baca doa ini yang panjang tadi, maka kharajat jami'u khotayahu, maka keluar berguguran dosa-dosanya dari anggota-anggota tubuhnya, wa khutima ala wudu'ihi bi khatamin wa rufi'a lahu tahtal arsy. Intinya kemudian dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini terakhir ada 7 larangan atau 7 kemakruhan ketika kita berwudu. Yang pertama, jangan kita kibaskan tangan, gitu ya. Setelah wudu kemudian dikibas-kibaskan. Kenapa? Nanti airnya bisa nyiprat-nyiprat, gitu ya. Apalagi kalau kita di tempat wudu umum, sebelahnya nanti bisa kecipratan air. Kemudian juga jangan menamparkan air ke wajah, gitu ya. Jadi jangan apalagi sampai pelan-pelan aja ya, pelan-pelan. Jangan kemudian dilemparkan gitu dan ditamparkan airnya ke wajah. Kemudian jangan berbicara ketika wudu, gitu ya. Jangan berbicara ketika wudu. Jangan melebihi daripada basuhan sunnah. Sunnah 3 kali ya sudah 3 kali saja. Jangan kemudian lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali hukumnya makruh. Makruh itu kalau air sendiri. Kalau air masjid bisa jadi sampai haram kalau tingkatnya tabdzir, gitu ya. Kemudian jangan kemudian memperbanyak basuhan karena sebab was-was. Ini yang penting. Jadi kadang orang itu was-was, ada orang tertentu karena was-was itu di kamar mandi untuk wudu 15 sampai 30 menit. Ya, kalau sholat subuh ya sudah dekat-dekat mau terbit matahari. Maka jangan gitu ya. Kalau kita was-was, lawan was-wasnya, gitu ya. Kalau was-was, lawan was-was. Nanti ini kayaknya belum kena, basuh lagi. Ini kayak belum kena. Kalau mau nuruti gitu, maka yang menang setan. Bahkan kata Imam Ghazali, falil muwaswasin syaitanu yadhaq bihim. Orang-orang yang dia itu was-was terus, was-wasnya ini bisikan setan ya. Maka setan tuh ketawa, gitu ya. Guyoni orang yang kemudian was-was ketika berwudu, ya. Kita jangan mau jadi bahan tertawaannya setan ya. Kemudian di sini juga jangan wudu dari air musyammas, air yang terlalu panas, gitu ya. Dan juga jangan wudu dari tempat-tempat seperti kuningan dan lain sebagainya. Maka kata Imam Ghazali, fahadhi sab'atu minal khisali makruhatun. Dan ini termasuk daripada hal-hal yang dimakruhkan ketika seseorang itu berwudu. Maka terakhir di dalam khabar dijelaskan bahwasanya man dzakarallaha ta'ala inda wudu'ihi taharallahu ta'ala jasadahu kullah wa man lam yadhkurillaha ta'ala lam yadhur minhu illa ma asabahul ma. Barang siapa seseorang ketika dia wudu, dalam proses wudunya dia ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu basuh muka, dia basuh muka untuk membuat wajahnya bersinar dengan doa-doa tadi. Basuh tangan dia ingat Allah, basuh kepala ingat Allah, basuh telinga, kumur, istinsar, basuh kaki dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Ndak ngawang ketika wudu, gitu ya. Karena banyak orang wudu ngawang, tiba-tiba selesai gitu ya. Karena sudah kebiasaan. Maka ketika seorang itu ketika wudu ingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan tubuhnya, jasadnya keseluruhan.
Tapi ketika dia wudhu, dia ngawang nggak ingat Allah Subhanahu wa taala, maka nggak akan menjadi bersih kecuali seukuran yang terkena air saja. Dan bersihnya akan jauh berbeda dengan bersih yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sedikit daripada adabul wudhu dalam kitab Bidayatul Hidayah. Nanti akan ada penjelasan tambahan oleh Ustadz Habibie dan Ustadz Abdurrahman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa qurratu a'yunina sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Seperti biasa, pokoknya kalau jenengan ngelihatnya muka-mukanya yang muda-muda, berarti Habib Muhammadnya ada tugas di luar. Ngoten nggih? Nah, karena tadi sudah dibahas tentang adab berwudu dari lanjutan kitab Bidayatul Hidayah, maka akan kita kasih tambahan sedikit, yaitu membahas tentang fadilatul wudu. Fadilah berwudu, atau bahkan nanti tentang fadilahnya toharoh, bersuci. Jadi para ulama itu menjelaskan bersuci itu ya enggak cuman kita sekedar wudu, enggak cuman kita nanti sekedar mandi, enggak cuman kita nanti sekedar istinja, tapi ada tertib-tertib atau urutan-urutan, tingkatan-tingkatan daripada permasalahan berwudu atau permasalahan bersuci. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya menyebutkan kurang lebih ada 4 tingkatan. Ada yang sifatnya toharatut tadhhir, yaitu membersihkan anggota tubuh dari hadas-hadas. Ya nanti urusannya dengan wudu, urusannya dengan mandi, urusannya dengan istinja. Ada tingkatan yang kedua, itu membersihkan diri dari kotoran-kotoran yang bisa mencegah masuknya air, yang bisa mencegah sahnya mandi, yang bisa mencegah sahnya tayamum. Ada lagi tingkatan yang atasnya lagi, yaitu tadhirul qalbi, membersihkan hati daripada akhlak-akhlak yang tercela. Dan ini yang sering dibahas sama ulama-ulama tasawuf. Jadi enggak cuman ngurusin luarnya, tapi nanti kita juga dianjurkan untuk ngurusin dalam kita nih gimana. Kalau luarnya ini bagus, ya nanti otomatis juga akan menentukan bagian dalamnya. Yang keempat, ini tingkatan yang paling istimewa. Tingkatannya para nabi, tingkatannya siddiqin, yaitu menghilangkan, membersihkan segala sesuatu yang enggak ada hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk mereka enggak butuh. Manusia mereka enggak butuh. Yang mereka butuhkan hanya koneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan kita bahas fadilahnya berwudu. Apa sih? Tadi kan sudah dijelaskan dengan panjang tentang fadilah-fadilahnya, tentang sunnah-sunnahnya. Dan ini akan kita sampaikan sedikit tentang fadilahnya berwudu, supaya nanti ke depannya ketika kita berwudu enggak cuma sekedar wudu, tapi kita betul-betul mengerjakan sunnah-sunnahnya, dan kita tahu kalau wudu ini adalah sesuatu yang istimewa. Makanya di dalam kaidah fikih itu disebutkan inna lil wasail hukmal maqasid. Ada tujuan, ada perantara. Kalau tujuan ini hukumnya wajib, maka perantara untuk sampai ke tujuan hukumnya juga wajib. Contoh, tujuannya sholat. Perantara untuk bisa sholat harus ngapain? Wudu. Nah, tujuannya sholat hukumnya wajib, maka perantara untuk sampai ke sholat yaitu wudu hukumnya juga wajib. Contoh. Sholat duhur hukumnya apa? Wajib. Perantara untuk sholatnya sah, ya dia harus tahu rukunnya sholat, dia harus tahu syaratnya sholat, dia harus tahu hal-hal yang membatalkan sholat. Ketika tujuannya sholat hukumnya wajib, maka perantara untuk menjamin sahnya sholat hukumnya juga wajib. Apa? Ilmu fikih sholat.
Innalil wasail hukmal maqasid. Jenengan mau ke Surabaya lewat tol, enggak isi e-tol, bisa sampai enggak? Berarti isi kartu e-tol hukumnya wajib. Kenapa? Long lewat tol kok. Nah, kalau maksa mau ke Surabaya lewat tol, enggak isi e-tol, oh ya diketawain nanti. Nah sama, untuk bisa saya mau sholatnya sah, saya mau sholatnya sempurna, ya sama. Perantaranya harus menguasai ilmu. Nah ini akan kita bahas. Maka disebutkan, ini kita ambil juga dari kitabnya Imam Ghazali Ihya Ulumuddin, hadis-hadis tentang fadilahnya berwudu. Disebutkan barang siapa dia berwudu, fa ahsanal wudu, dia wudunya dengan wudu yang paling sempurna. Dari sunah-sunahnya dia kerjakan, adab-adabnya dia kerjakan. Kemudian setelah selesai berwudu, dia sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudu. Kemudian di antara wudunya dan di antara wudu sampai sholatnya, dia enggak bahas urusan duniawi. Maka sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia keluar, dicabut nyawanya, itu putih bersih seperti anak yang baru lahir. Jadi adabnya wudu. Kadang nek enggak wudu, diem enggak ngobrol, wayahnya wudu ngobrol, lucu juga ini. Nanti ngobrol sama temennya bahas urusan kerja, ini bahas urusan apa. Kalau ketemu di luar ngobrol diem. Ini kan ya gini plus 62 nih ya begini ya. Nanti kalau ketemu di tempat wudu, wah ngobrolnya lebih panjang daripada wudunya. Jadi adabnya juga ketika berwudu itu enggak membahas terhadap urusan duniawi, tapi yang dibahas ini yang urusannya dengan sifat wudu tadi. Kemudian juga Nabi menyebutkan di dalam hadisnya, ala unabbiukum, mau enggak kalian aku kasih tahu sesuatu yang bisa menghapus dosa kalian dan sesuatu yang bisa mengangkat derajat kalian. Mau enggak saya kasih satu amalan yang mana amalan ini bisa mengangkat derajat kamu, bisa menghapus dosa kamu? Kata Nabi Muhammad, isbaghul wudu alal makarih. Itu orang yang wudu, dia menyempurnakan wudunya seperti yang tadi disebutkan, bahkan sampai melebihkan dari bagian wudunya. Jadi sunah-sunah yang dikerjakan wudunya dilebihkan sampai bagian-bagian tertentu. Sebagaimana kaidah yang sudah dibahas tadi. Karena kita untuk bisa sempurna bagian siku tangan terkena, ya otomatis harus lebih. Untuk bisa bagian wajah ini terkena semua, ya otomatis harus lebih. Dan keistimewaannya nanti ketika Nabi di padang mahsyar nyari umatnya itu gampang. Jenengan kalau di padang di satu lembah yang penerangannya sedikit, jenengan mau nyari kuda hitam, jenengan mau nyari kuda putih, di antara kuda hitam gampang atau susah? Gampang. Jinjit sedikit kelihatan mana yang putih, mana yang hitam. Nah Nabi sama. Nanti ketika di padang mahsyar ngecek umatnya itu dari tanda wudhu, bekas wudhunya yang bercahaya itu bisa dikenali, oh ini umatnya, oh ini bukan umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang gampang dikenali Nabi Muhammad. Dan juga disebutkan hadisnya, man tawaddo'a, barang siapa berwudhu dengan cara wudhu yang sempurna. Jadi dia memperhatikan sunah-sunahnya, dia memperhatikan daripada rukun-rukunnya, dia mengerjakan adab-adabnya, kataballahu lahu bihi asyra hasanat. Sama Allah akan ditulis dapat 20 pahala. Jadi wudhu sempurna dapat 20 pahala. Kemudian sholat sunnah wudhu dapat keistimewaan lagi. Kemudian nanti jenengan tuh nunggu sholat tuh dapat pahala. Kemudian sholatnya pakai siwak dapat pahala lagi 70. Sholatnya berjamaah pakai siwak, wudhunya sempurna, sudah jenengan hitung sendiri nggak apa-apa. Sesekali nyoba ngitung tuh nggak apa-apa. Oh berarti dapatnya sangat banyak baru dari segi sunnah-sunnah yang diajarin oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga para ulama mengajarkan bahwasanya kita tuh disunahkan untuk tajdidul wudhu, untuk memperbarui wudhu atau punya rutinitas dawam melanggengkan wudhu, batal wudhu lagi,
batal wudhu lagi. Itu salah satu yang dianjurkan sama para ulama. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, al-wudhu alal wudhu nurun ala nurin. Dari satu wudhu ke wudhu yang baru, ini dari satu cahaya menuju cahaya yang baru lagi. Jadi menunjukkan apa? Keistimewaannya tajdidul wudhu. Batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Sekarang saya mau tanya. Dulu kan malaikat Jibril punya tugas ya. Memberi wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang kan Nabi sudah nggak ada. Kecuali yang ada ya orang yang ngaku-ngaku jadi Nabi. Tapi Nabi kan sudah nggak ada. Nabi Muhammad nggak ada. Terus tugasnya malaikat Jibril sekarang ngapain? Ada yang tahu nggak? Masa nggak punya tugas? Masa selesai? Ada nggak yang tahu tugasnya malaikat Jibril? Malaikat Jibril tugasnya 2. Menemani sakaratul mautnya kekasih-kekasihnya Allah, para wali. Dan yang kedua menemani sakaratul mautnya orang yang selalu mendawamkan wudhu. Wudhu batal. Dia meninggal dalam keadaan berwudhu. Nanti yang menemani adalah malaikat Jibril. Ya. Tapi nanti ya, jangan sekarang juga. Kemudian juga disebutkan, tadi dijelaskan sama Ustaz Haikal tentang kita disunahkan untuk berkumur. Kita disunahkan untuk memasukkan air ke hidung, mengeluarkan air ke hidung. Kemudian juga larangan atau makruh untuk mencipratkan air setelah wudhu. Bahkan di dalam fikih itu kita makruh setelah wudhu dikeringkan, bekas wudhunya itu makruh hukumnya. Ambil handuk dikeringkan atau kadang dicipratkan supaya kering, supaya enggak netes. Ini hukumnya makruh. Kenapa? Karena disebutkan di dalam hadis, kalau kita wudhu, kemudian air yang menetes, karena sebab wudhunya kita, ini didapatkan di dalam hadis disebutkan akan mendapatkan istighfar dari malaikat. Maka di sini disebutkan di dalam hadis, jika seorang hamba berwudhu, kemudian dia berkumur, maka setiap air yang dia keluarkan dari mulutnya, yang dia keluarkan dari proses kumurnya, ini juga keluar dosanya dalam maksud diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa dia istinsyar, mengeluarkan air dari hidung, maka bersamaan air yang keluar, dosanya juga dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa membasuh wajah, maka setiap air yang menetes dari wajahnya, ini juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa membasuh tangan, maka air yang menetes dari tangannya, bahkan dari bawah-bawah kukunya, juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa membasuh rambut, maka setiap air yang menetes dari rambutnya juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa membasuh kaki, maka setiap tetes yang keluar dari kakinya, sekalipun dari bawah-bawah kukunya, itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makruh habis wudhu, air wudhunya dikeringkan itu hukumnya makruh. Basahnya paling berapa menit sih? Mungkin kita selesai sholat airnya juga masih basah. Ya, kenapa ya? Sholatnya kita yang terlalu cepat. Setuju nggak? Setuju. Kadang kita selesai sholat kok masih basah ini. Oh berarti sholatnya kecepatan. Kalau selesai sholat sudah kering, oh berarti sholatnya aman ini. Sudah ngetesnya gitu aja. Jadi nggak perlu dikeringkan. Kemudian selain kita dianjurkan untuk memperbaiki bagian luar kita dengan cara berwudu, dengan cara berpakaian, dengan cara nanti kesunahan-kesunahan di dalam membersihkan seperti nanti potong kuku, kemudian merapikan jenggot dan lain sebagainya, kita juga dianjurkan nanti untuk memperbaiki dan membersihkan bagian dalam kita. Cuman bagian luar ini menunjukkan bagian dalam. Bagian luar menunjukkan bagian dalam. Nah kalau orang ngomong luarnya nggak penting, yang penting dalamnya, salah. Luarnya nggak penting, yang penting dalamnya. Ini nggak sepenuhnya betul. Kenapa? Luar itu ya menunjukkan
bagian dalam. Contoh nih saya kasih gambaran. Ini kita enggak mendeskripsikan, enggak nyebut siapa-siapa ya. Datang nih, kita lagi pengajian begini atau jenengan lagi nongkrong di depan rumah, lewat satu orang pakai celana jin bolong-bolong, sudah bolong semua. Gitu ya. Terus pakai singlet atau pakai tank top, full tato, bawa aqua bekonang. Tahu ya aqua bekonang ya? Homer. Bawa aqua bekonang begitu. Kira-kira kita nganggap ini orang baik atau buruk dari tampilan luarnya? Oh, ini orang ya enggak baik. Kenapa? Karena tampilan luarnya aja sudah full tato, bolong-bolong, bawa homer aqua bekonang. Lah gimana kita mau, oh ini dalamnya, ini orang cuman kamuflase ini, cuman menyamar. Ini kita tahu bagian dalamnya baik, oh enggak bisa. Kalau orang luarnya baik, maka insya Allah bagian dalamnya juga akan sama. Makanya katanya para ulama, segala sesuatu yang keluar dari lisan kita, segala sesuatu yang kita tampilkan dari bagian luar kita, ini menunjukkan isi dalamnya kita. Jadi kalau dalamnya baik, ya otomatis tampilan luarnya juga akan menjadi tampilan yang baik. Kalau dalamnya isinya baik, ya yang keluar dari lisannya juga akan menjadi perkataan-perkataan yang baik. Makanya Imam Haddad ketika beliau mensifati salafuna soleh, orang-orang soleh terdahulu, Imam Haddad mensifati dengan sifat yang bagus. Libasuhumut taqwa wasimahumul haya wa qasduhumur rahmanu fil fi'li wal qaul. Para salaf, orang-orang terdahulu, pakaian mereka tuh pakaian ketakwaan. Yang kalau kita ngelihat caranya mereka berpakaian, itu ya ini enggak mungkin neko-neko. Ini kalau orang pakai baju model begini, ya pasti urusannya dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bajunya model begini, ya pasti isinya mengajarkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dari pakaiannya aja, oh kita yakin ini orang-orang yang selalu mengajak kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya selain kita penting untuk menjaga bagian-bagian luar kita, juga dianjurkan untuk menjaga bagian dalam yang nanti akan dibahas juga di pembahasan-pembahasan yang akan datang. Kemudian juga di sini disebutkan bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab beliau mengatakan innal wudu as-salih yatradu anka syaitan. Wudu yang baik, wudu yang benar, ini adalah wudu yang bisa mencegah syaitan. Jadi kalau kita sholat kok enggak khusyuk, itu suruh ngecek wudunya. Nah, sholat bunyi kelontang WhatsApp gini sudah bingung kemana sudah. Mikirnya sudah, wah ini yang WhatsApp siapa ya? Wah ini ngajak nongkrong kemana ya? Wah kerjaan saya goal enggak ya? Sudah repot. Kadang kita sholat aja cicak lewat, fokusnya sudah ke cicak. Kenapa? Suruh ngecek wudunya. Kalau wudunya sempurna, wudunya baik, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mulai basuh wajah, niatnya benar, dia tahu yang mau dihadap ini siapa, ya maka insya Allah sholatnya akan menjadi sholat yang baik juga. Tapi kalau wudunya kita juga, yang penting wudu, wayahe basuh wajah, selesai wajah, tangan, yang penting urut, enggak luput, ya sholatnya juga akan menjadi sholat yang ala kadarnya. Kadang ngapun dan mohon maaf, lucunya kita tuh ya sholat kadang jadi ajang menemukan barang hilang. Lupa naruh kunci. Sebelum sholat tuh lupa, betul-betul lupa kunci di mana. Masuk sholat, selesai baca Fatihah. Kadang belum Fatihah, sudah tahu kuncinya di mana. Bukan lucu juga. Oh ternyata kuncinya di sini. Ingatnya di sholat. Berarti apa? Menunjukkan ya ini dilihat dari wudhunya. Wudhunya baik enggak? Wudhunya sempurna enggak? Ketika wudhu yang diingat siapa? Ketika wudhu yang diingat Allah Subhanahu wa ta'ala apa enggak? Bahkan para ulama-ulama dulu tuh ada mereka yang dari sebelum wudhu mukanya sudah pucat. Ketika ditanya sama sahabatnya sama muridnya, loh engkau nih kok pucat begini kenapa? Loh saya ini mau wudhu.
Setelah wudhu saya mau menghadap ke Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah ada rasa gemetar, rasa takut. Kenapa? Yang mau dihadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memang penting untuk kita mengkaji bab-bab seperti ini. Tujuannya supaya ya kita faham mana yang sunnah, mana yang enggak. Kita faham mana yang wajib, mana yang sunnah. Karena kalau jenengan ke awam luar sana, banyak mereka yang mengira basuh hidung itu wajib. Banyak yang mengira kumur itu wajib. Kenapa? Ya ini pentingnya ilmu. Karena ilmu akan menjadikan kualitas ibadah kita semakin istimewa juga. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dan orang yang enggak tahu? Beda. Yang satu sholat pakai siwak. Karena tahu sholat pakai siwak itu sunnah. Dapat pahala 70 daripada sholat yang enggak pakai siwak. Yang satu sholat pakai siwak. Kamu kenapa pakai siwak? Ya ikut-ikut aja. Yang satu tahu ilmunya sunnah, yang satu ikut-ikut. Ya pahalanya beda. Yang satu tahu, oh kalau takbiratul ihram ngangkat tangan itu dapat pahala sunnah. Dia tahu takbiratul ihram angkat tangan. Yang satu angkat tangan, kamu kenapa takbiratul ihram angkat tangan? Ikut-ikut, soalnya semua angkat tangan. Ya enggak dapat pahala sunnah. Kenapa? Pentingnya ilmu untuk menjamin kualitas ibadah kita supaya menjadi kualitas ibadah yang lebih istimewa. Karena ilmu akan menuntun kita menjadi hamba yang semakin semangat di dalam ibadah dan menuntun kita menjadi hamba yang semakin semangat di dalam memperbaiki kualitas ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, pentingnya ilmu. Disebutkan ada cerita. Jadi ada ulama ahli ibadah. Enggak sosialisasi sama orang. Anggap kalau kita sekarang tinggalnya di gunung. Enggak nikah, enggak sosialisasi. Tapi dia punya satu hewan peliharaan, unta. Untanya ini dibeli tapi enggak diapa-apakan, enggak dimakan, enggak dikembangbiakkan, enggak diternakkan. Dari awal beli sampai sekarang ya begitu terus. Cuman satu, enggak gemuk, enggak kurus. Kemudian satu orang nih heran. Wahai Tuhan, engkau nih beli unta, enggak engkau ternakkan, enggak engkau kembangbiakkan, enggak engkau potong dagingnya untuk dimakan. Oh enggak, saya beli unta ini ya saya pakai tujuannya cuma satu. Ini ahli ibadah loh. Ahli ibadah enggak kumpul sama manusia. Ketika ditanya, tuh sebabmu beli unta apa? Saya beli unta sebabnya cuma satu. Untuk, mohon maaf ya, saya beli unta untuk memuaskan nafsu saya. Jadi dipakai untanya untuk berhubungan badan. Kenapa? Karena dia enggak tahu kalau berhubungan dengan hewan itu hukumnya haram. Kenapa? Pentingnya ilmu. Karena kalau kita cuma mau ibadah tanpa ilmu, ya takutnya kita akan di momen-momen, di tahap-tahap tertentu, kita akan kebingungan. Kok ini begini ya? Kenapa enggak begini? Tapi dengan ilmu kita akan tahu. Oh kalau begini berarti harusnya ini. Oh kalau ini enggak ada berarti harusnya ini. Ini kisah penutup. Jadi kan sudah sunnah sudah kok mukanya tegang-tegang. Ya, ini kisah penutup. Ada satu orang musafir. Cuma musafir ini pakaiannya orang-orang soleh. Jadi kayak pakai gamis, bawa rida begitu. Datang ke satu kampung, satu desa. Jadi kan dulu musafir tuh dari satu kota mampir ke satu kota. Nginep 1 hari, nginep 2 hari. Nanti baru lanjut pergi lagi. Enggak ada kereta, enggak ada tol, enggak ada pesawat. Mampir di satu kampung, orang kampung ini senang. Dipikir ini ada orang alim datang, ada orang soleh datang. Kebetulan di kampung tersebut ada jenazah. Dimintalah musafir ini yang berpakaian baik, berpakaian tampilan orang-orang soleh untuk memandikan, ngurus jenazahnya si mayit. Masuklah di satu ruangan tertutup, cuman ada jenazah sama si musafir ini. Lagi asik, ini orang nggak tahu apa-apa. Oh musafir, bukan orang berilmu.
tapi pakaiannya seperti pakaian orang-orang berilmu. Sudah diambil gayung, disiram, ambil gayung, disiram. Lagi asik mandikan dengan sesuai pengetahuannya dia, tanpa tahu ilmu yang baik, tiba-tiba lagi mau nyiram dengan gayung, jenazahnya jatuh, bahasa kita nyemplung kalen, hanyut. Ini orang-orang warga di luar bingung. Ini mandi jenazah kok lama, 2 jam lebih kok nggak keluar-keluar. Satu orang penasaran, diketuk, ketika dibuka kok nggak ada jenazahnya. Ditanya, wahai syekh, wahai tuan, mana ini jenazahnya? Oh, ini jenazahnya Masya Allah, termasuk orang-orang baik. Tadi saya lagi mandikan, dia diangkat ke langit sama malaikat. Nah, padahal nyemplung masuk kalen. Kenapa? Karena nggak tahu ilmu. Kita boleh berpenampilan sebagaimana penampilannya orang-orang soleh, tapi jangan sampai di luar kapasitas kita. Nggak tahu fannya ilmu, ya bilang nggak tahu. Karena jangan sampai karena mungkin kita gengsi dan lain sebagainya, akhirnya kita kebelinger sampai waliyadzubillah malah mengatakan perkataan-perkataan yang di luar syariat hingga akhirnya nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu untuk pertemuan malam ini karena sudah 9:30. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Saya kasih fakta terakhir. Jenengan percaya enggak kalau Ustadz Yusuf Haikal adik kandung saya? Percaya apa mboten? Yang sudah tahu percaya, yang belum tahu? Berarti jenengan orang ke 1000 kali yang bilang bukan. Karena enggak selamanya satu rahim mukanya sama aja. Mungkin itu dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wa'alafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, wa khatafa badru tamami, misla husniha ma ra'ayna fil iraqaini wa syami, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami, wa'dina ma qad sa'alna min atayakal jisami, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika,
وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.